Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hija, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas secara khusus dan di sekolah secara umum. Tentunya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, perlunya mendiseminasikan pemahaman budaya positif ke semua warga sekolah. Tujuan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif dalam diri peserta didik melalui keyakinan kelas, menumbuhkan sikap gotong royong, dan membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Tolak ukur dari penerapan budaya positif ini adalah murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, murid yang memiliki kemampuan bekerja sama dan sikap peduli yang tinggi, terciptanya suasana atau lingkungan positif, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, serta guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Berikut adalah proses pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah di SMK Negeri Cilebar.
Dilarang meminjam barang tanpa izin. Itu kan ada kata-kata dilarang. Itu kalimatnya. Jadi kita ubah dulu kalimat positif. Kira-kira apa? Dilarang meminjam barang tanpa izin. Ubah kalimatnya supaya agak positif. Ada yang bisa mengubah apa? Meminta izin dalam meminjam barang dan mengembalikan barang pada tempatnya. Ya, yang lain setuju tidak? Setuju. Keyakinan di kelas kita. Setuju? Setuju. Diulang coba. Dan diulang. Meminta izin dalam kalimat positifnya ya. Dalam meminjam barang dan mengembalikan barang pada tempatnya. Ya. Terus ada lagi yang mirip yang mana? Jangan berisik saat belajar. Ini Mulyana. Ya, jangan berisik saat belajar. Kira-kira apa kalimat positifnya kalau berubah? Jangan berisik saat belajar. Ada yang tahu? Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Masukkan aja masukan dari kalian. Kalau jangan berisik, artinya harus apa? Kelasnya. Ya. Diam ketika guru sedang menjelaskan. Ya boleh seperti itu. Diam ketika guru sedang menjelaskan. Jangan berisik saat belajar. Berarti artinya kalau diam itu apa? Kalau guru menjelaskan. Fokus. Itu bisa apa? Fokus dan tenang saat belajar. Nah, lanjut. Kita nyambung. Harus menjaga lingkungan sekolah. Bisa? Ya, Rendra apa? Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah. Setuju? Ini tanggung jawab kalian menjaga lingkungan sekolah. Terus ada lagi membantu teman yang sedang kesusahan. Sudah bagus ya kata-katanya? Sudah positif? Berarti langsung tulis ya di sini. Membantu teman yang sedang kesusahan. Itu benar. Harus memperhatikan guru jika sedang menjelaskan. Bisa diubah kalimat positif? Apa? Memperhatikan guru jika sedang menjelaskan. Memperhatikan penjelasan. Terus dilarang
sama dengan yang Lima. nomor 5 ya. Yang sama setuju? Berarti udah ini. Kita lanjut ke ini sini. Jangan buang sampah sembarangan. Ya apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Bisa diulang sedikit lagi? Bisa, Bu. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Jadi yang mirip kita tulis satu aja. Terus saling menghargai sesama teman. Saling menghargai sesama teman. Sudah kalimat positif sudah? Sudah. Saling menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Terus dilarang mencoret-coret tembok. Ada yang tahu apa kalimat positifnya? Dilarang mencoret-coret tembok. Tembok di kelas, tembok di rumah. Ya. Jaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Ini mirip dengan ini ya, tapi kita tulis dulu. Menjaga kebersihan kelas. Terus dilarang bolos. Dilarang bolos apa? Iya, kira-kira kalimat positifnya apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu dan apa aja lagi? Hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal. Kalau belum selesai bab pulang berarti itu belum. Hadir tepat waktu dan mengikuti pembelajaran atau mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Anak tidak boleh setuju nggak? Nah, ada bolos ya. Terus dilarang berpakaian kurak-kurakan. Kurak-kurakan kayak gimana? Ya, gimana nih? Kalau kalimat positifnya apa? Ya, berpakaian dengan rapi. Nah, kita lihat, dan rapi belum kalian? Setuju berpakaian rapi di kelas dan dimanapun? Nah. Berpakaian dengan rapi. Betul. Barang apa? Dilarang merusak barang-barang di dalam kelas. Dilarang merusak. Tadi berhubungannya dengan apa? Dilarang merusak barang-barang di kelas. Yang tembok tadi ya? Ya. Yang mana? Menjaga. Ini kan? Menjaga lingkungan sekolah. Nanti kalau apa gimana? Menghargai barang milik sekolah. Menghargai barang milik sekolah. Ya. Sama di sini ya. Ya, karena barang kan berarti dijaga, kayak gitu ya. Semua yang ada di sini di lingkungan ini ada barang, ada semua peralatan itu semua dijaga oleh kalian. Masuk ke sini ya. Terus satu lagi, harus menghormati guru. Lingkungannya menjadi kata positif, ya. Menghormati guru. Nah, sekarang ibu mau kita bareng-bareng setelah kita membuat kalimat positif ini, coba kalian baca lagi dari nomor 1 sampai nomor 11. Ada yang tidak setuju nggak? Kalau tidak ada yang tidak setuju misalkan, kita ubah lagi. Kalau udah setuju, berarti kita udah fix ini kalimat positif ini. Silakan, aku kasih waktu sebentar. Baca dulu dari 1 sampai 11. Setuju tidak? Nomor 1, meminta izin dalam meminjam barang. Meminjam, ini ibu salah tulis ya. Meminjam. Meminta izin dalam meminjam barang. Dan mengembalikan barang pada tempatnya. Nomor 1, setuju tidak? Nomor 2, fokus dan tenang saat belajar. Setuju tidak? Setuju. 3, menjaga lingkungan sekolah. Setuju tidak? Setuju. Yang keempat, membantu teman yang sedang kesulitan.
Setuju, harus ya, semua harus diperhatikan. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Di mana tempatnya? Sampah. Ada tong sampahnya? Benar ada ya? Terus saling menghargai sesama teman. Setuju? Menjaga kebersihan kelas. Hadir tepat waktu. Dan mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Setuju? Jam 7 sudah ada di kelas. Pulangnya sesuai jadwal. Tidak boleh pulang duluan. Kecuali ada keperluan mendesak, itu harus minta izin. Berpakaian dengan rapi. Setuju? Sudah rapi semua di sini? Ini. Terus menghormati guru. Nah, di mana pelaksananya menghormati guru? Yang ketemu guru salaman tuh. Ya, jangan ada guru langsung ngumpat kayak gitu. Nah, dari sini semua kalimat positifnya sudah setuju semua? Nah, kalimat positif ini merupakan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena ini juga dibuat oleh kalian semua, kesepakatan kita semua. Tadi ibu kan tanya kalian setuju tidak? Setuju kali itu. Nah, dari keyakinan kelas ini kita akan buat akan cari yang poinnya ini nilai dibagikannya. Apa itu nilai dibagikan? Nilai-nilai yang kita percaya sebagai sesuatu yang sangat berharga ya oleh kita dan kita yakini, kita percayai dan kita laksanakan. Berarti nomor 1, meminta izin dalam meminjam barang dan mengembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira nilai dibagikan itu apa? Bertanggung jawab. Ini kita tulis nilai dibagikannya. Fokus dan tenang saat belajar. Apa nih bagiannya? Nilai-nilainya apa? Fokus dan tenang saat belajar. Kira-kira apa? Ayo apa? Jangan juga mau apa? Ayo perempuannya. Fokus dan tenang saat belajar. Itu bisa menghargai diri sendiri, tidak menghargai orang lain. Kalau kita berisik, sama-sama tidak menghormati enggak? Tidak kan? Itu berarti nilai bagiannya apa? Ya, saling menghormati. Ya enggak? Kalau kalian berisik, kalian menghormati enggak? Kalau itu lagi jelasin gini, kalian ngobrol-ngobrol itu menghormati tidak? Jadi ini saling menghormati. Menjaga lingkungan sekolah. Bertanggung jawab. Ya. Membantu teman yang kesusahan. Saling menolong. Betul tidak? Ayo yang lain atau ikutan jawab ya. Ini saling menolong. Memperhatikan penjelasan guru. Saling menghargai. Membuang sampah pada tempatnya. Kira apa nilai di sana? Iya, menjaga kebersihan sekolah itu tadi apa? Bertanggung jawab. Nanti kita kelompokin yang sama tanggung jawab. Terus saling menghargai sesama teman. Berarti ini udah ada kata-kata ya. Saling menghargai. Menjaga kebersihan kelas. Apa? Bertanggung jawab. Ya nggak apa-apa ya, ada yang sama emang. Nanti kan kita kelompokin. Berarti ini nilai-nilai tanggung jawabnya banyak nih. Kalian harus bertanggung jawab. Ada lagi hadir tepat waktu, mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Apa? Disiplin. Iya, betul. Ada lagi? Kewajiban. Hah? Kewajiban. Tadi berapa? Kewajiban. Tadi yang kewajibannya apa? Tadi disiplin. Ini ada kata-kata apa di sini? Tepat waktu. Berarti tepat waktu dari disiplin.
sama guru, teman gitu. Jadi nggak? Iya, menghormati guru. Udah ya sampai sini. Apalagi sekarang yang saling menolong, saling menolong, Pak. Membantu teman yang kesusahan. Ada lagi semua budaya. Ada udah, terus disiplin ya. Di sini disiplin. Apa yang disiplin? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran sesuai jadwal dan mengikuti apa? Pelajaran. Terus berpakaian dengan rapi. Dari sini semua gimana? Udah semua ditulis ya? Ini keyakinan kelas 10 AP. Gimana menurut kalian? Kalian tinjau ulang lagi. Kira-kira kalian setuju semua atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Atau ada yang perlu dikurangi? Silakan. Kita harus sama-sama karena ini akan dijalankan oleh kita semua sebagai wadah kelas 10
keyakinan yang pertama, bertanggung jawab. Yang pertama, meminta izin dalam pemindahan barang dan mengembalikan lagi ke tempatnya. Setuju? Jadi kalau kalian minjem punya teman kalian, izin dulu, jangan langsung ambil, mau minjem penghapus, langsung ambil dia. Nggak boleh, pinjam ngomong dulu, pinjam, setelah itu balikin lagi. Apalagi kalau minjam yang barang kelas lain, minjem sapu, nggak ada orang langsung ambil, nggak boleh. Jadi harus izin dulu, setelah dipakai baru disimpan lagi. Yang kedua, menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Setuju? Salah satunya apa? Menjaga lingkungan kelas dan sekolah? Ya, tidak mencoret-coret tembok. Apalagi? Tidak merusak barang. Contoh yang merusak apa? Biasanya meja,
tidak mengganggu temannya, kan jadi saling menghormati dan menghargai. Terus memperhatikan penjelasan guru. Setuju? Setuju. Bisa dilaksanakan? Bisa. Yang ketiga, saling menghargai sesama teman. Contohnya apa kalau menghargai sesama teman? Kalau menolong, ada itu yang saling menolong. Contohnya apa? Kalau teman yang sedang berbicara harus ya dihargai, didengarkan. Jangan teman yang ngomong tinggalin, tidak menghargai. Terus menghormati guru. Setuju? Contohnya apa? Ya, kalau bertemu guru 3X, senyum, salam, sapa. Kalau ketemu langsung. Terus saling menolong, keyakinan kelasnya yang saling menolong membantu teman yang contohnya apa? Kalau ada teman yang misalkan belum jajan atau apa karena tidak ada uang, kalian kasih yang bagian kalian sebagian seperti itu. Temannya yang mau ke kamar mandi takut sendirian, boleh diantar, tapi jangan langsung semua saya nganter. Temannya yang ini yang misalkan ketemu di jalan, lagi jalan nggak bawa motor atau ini apa namanya lagi jalan menuju sekolah, kalian ajak gitu ya, jemput. Terus yang disiplin. Yang pertama, hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Setuju tidak? Setuju. Terus ya, siapa yang telat tadi? Alam. Oh, udah semua ya. Oh, yang telat apa? Alam tadi. Jadi sekarang sudah memiliki keyakinan hadir tepat waktu. Kita masuk jam berapa? Jam 7. Berarti di sekolah maksimal jam 7. Berarti bangun dulu jam berapa? Soal juga. Bangunnya setidaknya saat subuh. Mandi, sholat subuh. Kalau nggak sempat sarapan, bawa sarapan ke sekolah karena sampai sore sekolahnya ya. Jangan nanti di sekolah nggak makan pingsan. Mentang-mentang, nanti ditolong sama temannya dikasih makanan nggak bawa makanan terus. Gitu ya. Terus berpakaian rapi, setuju? Rapi semuanya? Bajunya dimasukkan semua? Ya. Itu berarti ini keyakinan kelas. Semua setuju? Ada yang perlu tambahan lagi? Tidak ada? Sudah ya. Sekarang kita laksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat semua dengan tepuk tangan. Tangan. Nanti kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya ya. Ini kita baru membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Cirebon, Bapak Yana Mulyana, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri Cirebon. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Salawat dan salam senantiasa curahan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga pada pengikutnya yang soleh dan solehah. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Ibu Muhijah dan rekan saya Muhammad Jamaludin Hidayat, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karawang dari SMK Negeri Cirebon. Hari ini akan menyampaikan mengenai penerapan budaya positif di SMK Negeri Cirebon. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu budaya positif. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan
keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Latar belakang dari penerapan budaya positif di sini bahwa suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif atau suasana yang kondusif di mana murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, menjadikan suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Sebelumnya di sini ada perubahan paradigma belajar yang menegaskan bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, berpusat pada murid, dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini juga guru merupakan ujung tombak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, berikut budaya positif yang akan diterapkan antara lain disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Berikut akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Terkait dengan disiplin, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia mengenai pelaksanaan disiplin. Yang pertama, ada yang dimotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini berasal dari motivasi eksternal, karena dia melaksanakan kedisiplinan itu takut dengan hukuman seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua ini juga merupakan motivasi eksternal, karena dia melaksanakan kedisiplinan itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal yang sudah ada dalam diri seseorang. Jika mereka sudah memiliki motivasi internal, berarti mereka memiliki disiplin yang positif. Nah, apa sih tujuan disiplin positif ini? Tujuannya itu nanti menanamkan motivasi yang ketiga ini pada murid, sehingga mereka memiliki nilai-nilai dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya tersebut. Gitu. Karena untuk motivasi internal ini akan berjalan dengan jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, konsep disiplin di sini ada disiplin dengan identitas gagal dan ada disiplin dengan identitas sukses. Disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman. Kenapa gagal? Karena dengan hukuman tentu anak akan merasa nanti akan timbul dendam ya anak tersebut kepada, misalkan kalau guru selalu menghukum anak, pasti dalam diri anak tersebut akan ada rasa dendam seperti itu. Sedangkan untuk disiplin dengan identitas sukses terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Nah, kita mau bedakan dulu di sini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya sudah terencana, sudah disepakati. Misal sudah ada
konsekuensi. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini, seperti itu. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Terus peraturan dan konsekuensi juga sudah diketahui oleh murid sebelumnya, seperti itu. Sikap guru juga senantiasa memonitor murid. Jadi untuk perbedaan hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu hanya berpihak satu arah dari guru kepada murid, murid hanya menerima, sedangkan konsekuensi, murid sudah tahu apa yang akan diterima jika dia melanggar aturan. Dan yang ketiga, restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di proses restitusi ini nanti ada langkah-langkahnya dan akan dijelaskan di akhir. Nah, di sini misalnya contoh kasus, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau dalam hukuman, biasanya guru menghukum, misalkan contohnya tidak mengerjakan PR, kamu keliling lapangan misalkan 3 kali atau berapa kali seperti itu. Dan gurunya akan marah, siswa juga akan menjadi takut seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi, misalkan seperti ini, pelajaran matematika ya, saya contohkan. Dia tidak mengerjakan matematika atau PR matematika. Tapi saya tidak menghukumnya misalnya begitu. Hanya saya minta kepada kamu tersebut karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensinya kamu akan mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Jadi kamu akan kehilangan jam istirahat untuk mengerjakan PR yang tadi kamu tidak kerjakan. Itu contoh konsekuensi. Di sini dalam konsekuensi ini guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi di sini akan berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing seperti itu. Di sini guru akan membantu menjelaskan menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Di sini gurunya bersifat terbuka, siswa juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, restitusi akan dijelaskan di akhir nanti. Nah, di sini kita akan melihat mengenai keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa kita punya peraturan-peraturan, misal kalau mengenai kendaraan bermotor yang roda 2 itu harus menggunakan helm. Terus saat pandemi, kenapa ada kewajiban menggunakan masker? Ada juga harus mencuci tangan setiap saat seperti itu. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa kita harus melakukan peraturan itu? Mengerti? Nah, kita lihat di sini jawabannya. Kita memiliki peraturan menggunakan helm untuk keselamatan, menggunakan masker pada saat pandemi dan mencuci tangan itu untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini itu disebut suatu keyakinan yang sudah ada di dalam diri masing-masing. Nah, di sini keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan ini lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi ini disebut motivasi secara intrinsik, beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah dibuat dan sifatnya memaksa. Kalau keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri, dari internal, dari motivasi intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas, ini keyakinan kelas itu bisa bersifatnya abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan yang universal, seperti tadi keselamatan, kesehatan, seperti itu. Dibuatnya juga dalam bentuk kalimat positif, dan dibuat biasanya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat oleh murid. Terus dapat diterapkan di lingkungan tersebut, misal di lingkungan kelas mungkin akan berbeda nilai keyakinannya antara kelas yang satu dengan yang lain. Dan di sini juga dalam pembentukan keyakinan kelas, semua warga ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua orang ikut bercurah pendapat yang ada di warga kelas tersebut. Nah, setelah beberapa periode, keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali untuk melihat apakah masih sesuai atau tidak seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu terus. Di sini ada contoh keyakinan kelas 7, misal keyakinan kelasnya hormat dan bekerja. Yang telah dibuat di kelas 7, misalkan di sini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu kalau masih bingung bisa seperti ini. Kalau kalimat peraturan
Nah, ini yang sudah saya terapkan di kelas 10 AP, proses pembentukan keyakinan kelas. Pertama, saya mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Mereka masing-masing menulis peraturan yang ingin dilaksanakan di kelas, baik itu mau dalam bentuk kalimat positif maupun negatif. Semua dicatat di sticky note ini, kemudian ditempel di papan tulis, dan setelah ditempel, semua mencatat masukan para murid itu di papan tulis dengan mengubah kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat yang positif, seperti yang tadi saya sebutkan. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus dilarang berisik, saya ganti dengan yang nomor 2 itu, fokus dan tenang saat belajar, seperti itu. Dan masih ada banyak lagi ke bawahnya. Setelah semua kalimat positif ditulis, kemudian meninjau kalimat positif tadi yang dicatat dan mengajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju. Seperti di sini yang nomor 1, meminta izin dalam meminjam barang dan mengembalikan barang pada tempatnya. Nilai kebajikan yang ditujunya ini berarti bertanggung jawab. Terus fokus dan tenang saat belajar, berarti nilai kebajikannya itu saling menghormati karena tidak berisik di dalam kelas. Begitu. Menjaga lingkungan sekolah juga masuk ke tanggung jawab. Nanti setelah di sini dikelompokkan lagi. Meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Tadi yang bertanggung jawab, poinnya apa saja kita pindahkan satukan. Saling menghormati dan menghargai aja, terus saling menolong dan disiplin. Ini keyakinan kelas 10 AP. Ada 4 poin dan tiap poin ada masing-masing kalimat positifnya. Di sini ada lagi proses pembentukan keyakinan kelas di kelas 10 AP. Selanjutnya yaitu setelah terbentuk keyakinan kelas, maka di sini siswa berkelompok membuat poster. Kenapa dibuat poster? Karena untuk ditempel. Nanti poster ini akan ditempel di dinding-dinding yang mudah dilihat oleh warga kelas, supaya mereka ingat dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Dan sebagai tanda mereka menyetujuinya, itu keyakinan kelas tersebut ditandatangani oleh semua warga kelas, termasuk guru juga menandatanganinya. Seperti itu. Ya, itu artinya mereka menyetujui dengan keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama. Nah, ini contoh keyakinan kelas 10 AP. Isinya sama karena dibuatkan bersama-sama. Hanya beda tampilan karena dibuat dalam kelompok masing-masing. Gitu. Mungkin posnya kurang begitu bagus karena empatnya mendadak dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya. Nah, tadi mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya di sini mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya makan, tidur, seperti itu, merasa aman, seperti itu kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis. Jadi mereka ada rasa ingin diterima oleh temannya, oleh kelompoknya, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Di sini kebutuhan penguasaan itu seperti kebutuhan mereka diakui kemampuannya. Misalkan di kelas, mereka ingin diakui kemampuannya, keahliannya, seperti itu, keterampilannya. Kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini mereka ada keinginan kebebasan untuk memilih, misalkan dalam pembelajaran memilih tugas yang ingin mereka selesaikan. Kalau dalam kurikulum merdeka, misalkan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi mereka bisa memilih tugas yang ingin mereka kerjakan. Seperti itu. Ada lagi kebutuhan kesenangan. Di sini mereka ingin kebutuhan merasa senang di dalam kelas, tidak bosan. Seperti itu. Nah, kenapa disebut ini 5 kebutuhan dasar manusia? Karena jika kelima kebutuhan dasar manusia ini penuhi oleh semua murid kita, murid itu tidak akan melakukan pelanggaran. Jadi ada suatu teori bahwa jika salah satu kebutuhan 5 ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan melakukan pelanggaran. Contoh, misalkan murid kita ke sekolah dalam keadaan lapar, tidak sarapan dulu. Kemungkinan mereka akan telat masuk kelas. Alasannya apa? Mau sarapan dulu Bu, nongkrong di kantin, seperti itu. Itu salah satunya. Berarti mereka tidak terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Mereka tidak makan dulu, tidak sarapan harinya, telat masuk kelas gara-gara ke kantin dulu nongkrong, seperti itu.
Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau sebagai penghukum, biasanya dengan ada suaranya keras begitu. Dengan bahasa hukumnya dengan kata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, misalkan patuhi aturan sekolah, kamu selalu saja salah seperti itu. Atau kurang galak ya, contohnya apa kayak gitu. Jadi penghukum ini akan berakibat pada murid itu jadi pendendam kepada yang guru yang penghukum itu. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, biasanya dengan kata-kata lemah lembut, nadanya lemah lembut, terus membuat keinginan sehingga anak tersebut akan merasa menyayangkan dirinya sendiri seperti itu. Contohnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu kelakuannya seperti ini? Seperti itu. Ada lagi sebagai posisi teman. Kalau sebagai posisi teman, ada suaranya biasanya dengan ramah, akrab, dengan tertawa jenaka seperti itu. Seperti kita ke teman lah seperti itu. Misalnya, ayo bantulah ibu ya, nanti bantuinlah sekarang seperti itu. Tapi ini konsekuensinya apa sebagai teman? Nanti anak akan tergantung pada kita. Bisa aja anak tersebut kepada kita nurut, tapi kepada guru lain enggak. Salah satu konsekuensi kalau kita memposisikan sebagai teman saja. Ada lagi pemantau. Kalau dengan pemantau biasanya ada suaranya datar. Jadi biasa aja seperti itu. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Seperti tadi contohkan ya, yang kalau tidak mengerjakan PR, seperti itu. Konsekuensinya tidak mendapatkan istirahat. Nah, manajer ini gabungan teman dan pemantau. Justru ini posisi manajer ini yang dibutuhkan oleh siswa atau murid kita. Jadi di sini kalau siswa melakukan kesalahan, kita menanyakan dulu, apa yang kamu yakini seperti itu? Kenapa kamu melakukan itu? Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kamu, keyakinan kelas kita tua seperti itu? Di sini kita membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya dan memperbaiki tingkah lakunya. Kemudian setelah dia dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan yang dia melakukan kesalahan, terus kata dia menyadarinya tidak sesuai dengan keyakinan yang dia miliki itu, dia akan memperbaikinya sendiri dan tentunya dia akan kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat karena dia akan mempertanggungjawabkannya. Tentunya proses ini tidaklah mudah ya, butuh waktu juga. Tadi yang sudah saya ceritakan, kami jelaskan mengenai segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi juga suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan mengembangkan aspek motivasi intrinsik murid, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan bisa tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter yang positif. Nah, nanti di sini saya akan contohkan, belum ke contohnya. Di sini ada langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 sisi di sini yang akan dilakukan langkah-langkahnya. Sisi yang dasar ini menstabilkan identitas. Di sini berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mungkin kita tahu ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kita tidak akan mencari siapa yang salah, intinya seperti itu. Harus mencari penyelesaiannya, bukan mencari siapa yang salah. Sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Di sini berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Seperti tadi dengan kebutuhan dasar tadi. Kenapa dia melakukan kesalahan? Pasti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya kita lihat dulu, kenapa dia melakukan itu? Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh murid tersebut seperti itu. Dan yang terakhir, sisi yang terakhir mengenai ini, menanyakan keyakinan. Di sini berprinsip pada teori kontrol motivasi intrinsik. Di sini guru akan menanyakan, tadi kamu membuat kesalahan tadi sesuai tidak dengan keyakinan yang disepakati kita di kelas seperti itu. Tentunya melakukan ini tidak akan gampang ya, pasti butuh perjuangan juga kita sebagai guru. Karena kita harus sabar juga menanyakan kepada siswa satu-satu seperti itu jika siswa melakukan kesalahan. Nah, di sini ada kasus-kasus dan
Mungkin ini contoh namanya apa simulasi ya dengan siswa. Ya, saya tampilkan videonya. Kasus pertama, Septi tidak terima salah satu teman kelompoknya tidak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Septi tadi bilang dengan masalah kamu untuk kamu bertenaga tahan. Ya bukan hanya saya sekali. Hari kamu bantu menjadi itu, dia nggak minta terus. Itu jawabannya sama kamu. Itu anak-anak ada masalah. Berapa yang kamu katakan? Saya melihat saya marah dan saya meminta tidak. Itu pasti kamu berbuat itu ada alasannya. Ya, masih saya saja. Saya dari teman-teman berusaha untuk memberikan tugas kelompok. Dia hanya main dan bercanda, tidak mau bantu dari tugas kelompok. Oh ya, wajar kamu masalah marah. Karena kamu tidak suka kan kepada kamu yang begitu. Saya tahu dan saya tidak kepada kamu masalah saja. Sedangkan kamu sangat baik, tidak sama menuliskan tugas. Itu sangat baik dan kamu sangat menggunakan waktu untuk itu seperti itu. Sekarang kita coba bertanya, tidak kamu sangat menyukai belajar itu? Tidak kamu yang sesuai dengan kreativitas kita tidak? Kamu kayak dengan pasangan yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan. Ya betul, kamu saling mengatakan manusia, dan dia melihat penting. Baik kalau kamu penting, menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu sudah marah? Saya harus bersama itu. Kamu bersedia untuk ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasilnya? Saya harus bersama dan bersama. Kalau ada teman yang harusnya saya bilang kepada guru yang bersangkutan atau kepada polisi. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama ibu guru karena dapat mengembalikan diri dan amal saya karena kamu masukan saya. Saya harus belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Kasus kedua, Edi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Edi. Pagi, Bu. Edi, kamu ada anak-anak di sini? Datang. Ini tadi kamu masuk sekolah jam berapa? Kita masuk jam berapa? Benar, ini sekolahnya seperti apa? Kamu belajar dengan baik atau tidak baik?
Assalamualaikum, nama saya Reni dari kelas 11 AP. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga institusi. Saya menjadi memahami masalah yang saya hadapi dan mencari solusi dari permasalahan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh skenario untuk segitiga institusi. Jadi pertama, jika ada permasalahan siswa, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, pertama kita menstabilkan identitas siswa tersebut dulu. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan, seperti itu. Dan tahap-tahapnya tadi dilaksanakan pada video yang tadi saya tayangkan. Sampai di sini. Terima kasih. Selanjutnya, jika Bapak Ibu Guru ada pertanyaan, silakan. Waktu untuk bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Banyak kali ada tanya dulu. Saya mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Bu In, tapi ada 3 pertanyaan, tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa. Saya tidak bawa pensil ya. Mau catatkan. Yang pertama itu yang tentang keyakinan kelas ya Bu In ya. Itu keyakinan kelas itu yang bikin itu guru kelas dalam artian wali kelas, kesepakatan bersama ya antara siswa dan wali kelasnya, atau itu ke masing-masing guru mapel. Satu. Ya. Yang kedua adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi itu ya Bu In ya. Seandainya nih ya Bu, kadang kan kita ketika dalam proses belajar mengajar, kemudian ada beberapa hal terus anak suka nyeletuk, terusan ikut ketawa, terusan gurunya jadi ikutan tertawa gitu. Padahal misalnya tidak secara sengaja ikut menertawakan misalnya 1 atau 2 anak di dalam kelas tersebut ya. Apakah itu salah satu bentuk tadi 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, dan apakah itu salah kita sebagai guru padahal tidak secara sadar ya? Kayak kemarin tadi ada satu siswa misalnya si A gitu Bu, jadi kan kita ikut tertawa gitu, si A apakah iya gitu, apakah padahal kan tidak secara langsung mau ikut membuli kan? Maksudnya kan ada beberapa anak yang malah senang memojokkan 1 atau 2 siswa kan Bu, dalam prosesnya. Saya ketika bertanya si A aja Bu, si A aja, terus kan kita gurunya refleks ikutan, ya gimana si A, padahal mungkin mereka yang anak-anak mah mau mempermalukan si A karena si A emang tidak bisa gitu, malah kita nggak secara sadar ikut alur gitu. Salahkah kita yang sebenarnya sebagai guru? Harusnya kita sebagai tadi teman, banyak anak. Yang kedua ya begitu tadi. Yang kemudian yang terakhir, setelah lihat yang tadi kasus 1 dan 2 itu yang prosesnya itu berasa kayak yang dilakukan sama guru BK ya Bu. Tapi itu sebenarnya kita juga guru mapel yang melakukan, 1 guru BK atau kita yang melakukan, kemudian dalam prosesnya itu dilakukannya kapan gitu Bu. Maksudnya mana saya tahu kan siswa merasa ada sesuatu gitu kan, kecuali siswa tersebut yang ngomong ke kita misalnya, Bu saya bermasalah saya sama si A, masalahnya ini gitu kan. Kalau nggak ada yang ngomong, kita kan dulu mana tahu misalnya dalam satu kelas itu ada masalah misalnya sama si B, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang begitu banyak ya yang diajukan oleh Bu Ina. Atau ada lagi? Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru yang lain? Jangannya dikasih makan spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan paparan Bu In dari awal sampai akhir tentang segitiga restitusi ya Bu ya. Kalau untuk kasus yang pertama si Selfie sama Randy, Selfie itu menggebrak meja itu kan karena apa masalahnya si Randy yang tidak mau bekerja sama. Fahri yang tidak mau bekerja sama. Nah, dalam kasus ini kalau tindakan refleks
jangankan siswa kita juga kayak gitu kan, gitu. Nah, kenapa yang ditindak itu bukan kita panggil dua-duanya dengan melibatkan kelompok lainnya, apa benar apa yang dilakukan oleh Selfie dan sebagainya, Bu. Jadi intinya seperti kasus misalnya pembulian terhadap seorang siswa dibully, yang kita tindak itu bukan siswa yang dibully ya, tapi siswa yang membulinya gitu kan. Tuh, atau misalnya ada siswa dibully, berarti intinya bagaimana langkah kita sebagai manajer menengahi antara pembuli dengan yang dibully. Yang dibully ya jangan macing-macing dirinya untuk dibully. Dan misalnya kita sebagai manajer juga sudah tahu anak ini kan dibully gitu kan. Jangan sampai malah anak itu disuruh tampil di depan gitu. Jadi kita sudah tahu, makanya kalau CGP ini kan elaborasi atau akarnya itu kan dari kurikulum merdeka. Makanya ada yang namanya tes diagnostik seperti itu. Kita jadi tahu, oh misalnya ya kan kita kan ada kasus Odi sekarang ini katanya mah dielek wae teman-temannya, sehingga tadi pagi dia bilang hanya ke ikan, sekarang laptop lagi ada nggak apa-apa, ya gitu kan. Jadi intinya mah si Odi ini ya emang individu yang lemah, rapuh, yang pibulian gitu lah intinya. Maka kan yang namanya jadi manusia kudu kuat mentalnya kayak gitu. Kumaha saya biar di dalam kelas itu kan punya ada lima apa tadi Bu? 5 kebutuhan dasar, ada power gitu kan. Punya penguasaan itu kan artinya penguasaan terhadap diri kita sendiri. Kumaha saya bisa kalau di orang Jawa bilang kan diajeni di segala sisi kehidupan gitu kan. Kumaha saya itu di sini berkontribusi dan sebagainya gitu. Cuma memang bully itu kan memang kemana-mana ya Bu ya. Bully itu kan banyak faktornya, ada yang memang karena dia katakanlah kalau orangnya 100% dia cuma 98% dan sebagainya kayak gitu. Jadi inti permasalahannya, pertanyaan saya adalah pada kasus segitiga restitusi apa yang akan kita lakukan terhadap kasus si Fahri dan Selfie itu, asal kok yang bermasalah jadinya si Selfie gitu kan. Kenapa enggak kalinya yang dipanggil seperti itu? Terima kasih. Ada lagi dari bapak-bapak mungkin. Ayo. Awas ya udah ada. Terima kasih. Saya tidak akan menanya. Cuman yang jelas saya hanya mengapresiasi, jadi mengapresiasi kegiatan CGP ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa Bu ini dalam mereka ini adalah untuk mendesiminasikan kegiatan CGP selama mungkin di dan Pak Sulaiman sudah ada kegiatan itu apa itu merupakan ilmu ya, kemudian juga mensosialisasikan, mendesiminasikan. Nah, saya hanya bilang bahwa dengan kegiatan desiminasi ini tentu sangat bermanfaat sekali ya. Artinya Bu Im dan Pak Jamal sudah bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi bagaimana artinya melakukan tindakan ke siswa, sehingga di siswa juga timbul kebiasaan positif ya tadi. Dan tentu ini sangat berharga sekali. Tadi misalkan yang tadinya daripada tindakan hukuman apa itu akhirnya kan yang paling baik itu adalah bagaimana ada kesadaran ya, ada kesadaran di diri siswa ya. Itu yang paling utama ya. Dengan adanya motivasi intrinsik ini, itu yang sangat paling berharga. Artinya kalau ada motivasi intrinsik, tentu tidak perlu lagi upaya-upaya hukuman ataupun juga upaya-upaya apa namanya arahan ya ke siswa, tapi sudah sadar. Nah, tentu ini sangat diharapkan ya, mudah-mudahan tentu nantinya mungkin ke depan bisa diaplikasikan lagi oleh Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini, dan mudah-mudahan saja ya semuanya bisa berhasil, sehingga SMK Negeri Sleman itu anak-anaknya sopan, anaknya
rajin, kemudian juga disiplin, begitu juga dengan Bapak Ibu gurunya, yang mudah-mudahan saja. Itu barangkali ya, jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Iin dan Pak Jamal. Mudah-mudahan ya tadi ya bisa ada efeknya ya, efek ke Bapak Ibu guru atau juga nanti ke siswa-siswa. Itu terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain atau sudah tutup pertanyaannya? Tidak ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah ada lagi, berarti saya langsung jawab pertanyaan dari Ibu Ina. Yang pertama ya. Maaf, jangan minta apa-apa. Oke, terima kasih. Yang mengenai keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing guru mapel atau wali kelas? Nah, tentu. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru mapel, guru kelas atau wali kelas gitu. Karena di sini keyakinan kelas itu biasanya di kelas itu kan hanya ada satu gitu. Sesuai sama dengan peraturan. Cuma diganti namanya menjadi keyakinan kelas karena berhubungan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh warga kelas tersebut. Nah mungkin untuk guru mapel nanti ada lagi namanya kesepakatan belajar. Dan kesepakatan belajar itu biasanya disampaikan pada setiap pas pembelajaran. Jadi diingatkan kembali. Bisa kesepakatan belajarnya bisa dibuat oleh masing-masing guru mapel pas mengajar dan menyampaikan, ayo ini kesepakatan belajar yang kita yakinkan kelas di kelas tersebut. Untuk agar jadi semua guru tahu di salah satu misalnya kalau kan keyakinan kelas setiap kelas berbeda ya, agar semua warga kelas terutama guru yang masuk di kelas-kelas tersebut tahu keyakinan kelas tersebut gimana tuh? Tadi kan di proses pembentukan keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi otomatis misalkan guru mapel masuk ke kelas tersebut otomatis menjadi warga kelas itu juga. Jadi pas masuk misalkan ada ditempel di samping ini, jadi semua yang masuk bisa lihat semua keyakinan kelasnya seperti itu. Itu mungkin. Soalnya kan biasanya yang ditempel itu paling struktur organisasi, jadwal piket, kemudian jadwal pelajaran. Jadi kadang saya guru masuk ya cuma lihat doang, enggak maksudnya melihat ada apakah yang selain itu. Sekarang kan jadi saya tahu dan paham gitu, selain beberapa hal yang tadi saya sebutkan juga ada yang namanya tadi keyakinan kelas. Berarti saya juga warga yang masuk di kelas tersebut harus tahu kan biasanya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ina. Gimana jawaban yang pertama? Pas sudah cukup? Cukup. Selanjutnya jawaban yang pertanyaan kedua di sini ada tentang kebutuhan dasar manusia. Misalkan ada siswa yang dibully, tidak sengaja kita juga ikut tertawa sebagai gurunya gitu ya. Nah itu bukan sesuatu yang mungkin sudah ada secara spontan ya, spontan seperti itu kita. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menilai juga kadang-kadang secara spontan saja gitu. Nah ini juga merupakan ini ya sifat dasar manusia juga sebagai seorang manusia. Nah mungkin kalau misalnya kita sudah terpaksa ikut, bukan terpaksa ya, sudah tidak sengaja ikut menertawakan, ya kita akan memperbaiki lagi di saat proses itu juga. Kita bilang kepada murid-muridnya apa yang baik, apa yang enggak, dan tidak lagi tadi keyakinan kelas yang sesuai tidak. Itu kamu kalau mengejek teman kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu. Coba lihat lagi keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Misalkan tidak saling menghormati, karena dengan mengejek itu berarti tidak menghormati temannya seperti itu. Jadi mengingatkan kembali ke murid-murid tersebut. Walaupun misalnya kita tidak sengaja juga, karena kita juga sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan kan seperti itu. Dan memperbaikinya bisa saat itu juga dengan menanyakan keyakinan kelas mereka yang telah dibuat disepakati di awal seperti itu. Bagaimana Bu? Ya, yang ketiga ini yang yang tadi segitiga institusi dibuat oleh harus dilaksanakan oleh Bu BK apa sedang kita sebagai guru semua seperti itu gitu. Tadi sudah seperti yang saya sampaikan mengenai posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman pemantau, satu lagi manajer. Nah dari kelima posisi kontrol tersebut, seyogianya kita sebagai guru itu harus memposisikan sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Itu sebagai teman dan pemantau ya, tidak hanya teman saja atau pemantau saja. Dan saya juga mungkin Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri juga, kita sebagai apa sih selama ini? Karena saya juga sebenarnya masih nggak pernah jadi manajer sebenarnya yang saya rasakan selama ini.
diri sebagai manajer. Diusahakan seperti itu, bukan hanya tugas guru BK. Dan bagaimana kita tahu masalah siswa? Nah, sesuai yang di kurikulum Merdeka, kita harus mengetahui kebutuhan semua siswa. Itu tidak mudah ya Bapak Ibu, sangat sulit sekali kita mengetahui, apalagi di kelas itu banyak sekali murid-murid kita yang jumlahnya banyak ya, misalkan seperti di kelas seperti aja, apalagi sekarang yang banyak termasuk kelas yang cukup banyak itu, kita akan kesulitan mengidentifikasi ini masalahnya apa. Yaitu kita sebagai tugas guru harus bisa mengetahui kebutuhan masing-masing siswa. Seperti yang dikatakan oleh Miss Panca tadi, kita harus ada tes diagnosis di awal seperti itu. Dan kita juga harus mungkin membawa catatan atau jurnal buat siswa seperti itu, mengetahui permasalahan siswa itu apa aja seperti itu. Jadi itu tidak hanya tugas sebagai guru BK, tapi kita sebagai guru makom juga harus mengetahuinya. Karena di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mengetahui kebutuhan semua siswa kita untuk melaksanakan tadi namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa seperti itu. Minat gimana? Terus yang terakhir pertanyaan dari Miss Panca, kenapa tidak dipanggil dua-duanya? Nah, di sini tadi saya bilang hanya contoh dari kasus yang ditampilkan di sini. Sebenarnya harus dipanggil dua-duanya, baik itu selfie maupun party. Cuma saya tampilkan di sini hanya selfie-nya saja. Harusnya kalau dilanjutkan nanti party juga dipanggil. Kenapa dia tidak membantu di kerja kelompok seperti itu? Sama tahapannya menggunakan langkah-langkah segitiga dan seterusnya tadi. Ditanyakan yang pertama setelah kamu identitasnya, kenapa dia melakukan itu. Terus pas validasi tindakannya ditanya lagi kenapa alasan dia melakukan itu, tidak mau membantu kerja kelompoknya. Setelah identitasnya kuat dan tidak mengakui kesalahannya, maka kita bisa mengaitkan dengan keyakinan dia tersebut dengan kesalahan yang dia buat tersebut. Lalu dia akan memiliki karakter yang lebih kuat dan dia bisa kembali ke kelompoknya, bisa bersama dengan temannya lagi, dan kemungkinan besar akan menerimanya. Jadi kalau siswa membuat kesalahan, kita jangan hanya misalkan gini, siswa membuat kesalahan, misalkan untuk temannya tidak selesai dengan dia mengganti bentuk temannya tersebut, tidak akan selesai. Tapi kita selesaikan dulu ini di siswanya ini, buat dia menjadi karakter yang lebih kuat, buat dia menyadari kesalahannya, tidak hanya mengganti bukunya tadi, dan dia menyadari kesalahannya dan meyakini apa yang dia lakukan itu salah. Nanti dia akan membantu kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya, bukan hanya misalnya dia mengganti buku misalnya seperti itu, tapi dia harus menyadari kesalahannya supaya tidak diulang di kemudian hari seperti itu. Dan sudah saya katakan sebelumnya, mungkin ini lumayan membutuhkan waktu yang lama juga, apalagi kalau misalkan di sekolah itu banyak sekali permasalahan, kita menggunakan segitiga studi ini tiap siswa gitu. Tapi dengan kolaborasi kita bersama-sama, insya Allah ini bisa dilaksanakan seperti itu. Bagaimana? Ya, terima kasih. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya acara bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Jamal. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.